Dolar disebut juga dengan dolar pasir. Sen dolar adalah jenis hewan Echinoidea. Sen dolar merupakan hewan dari filum Echinodermata, yang berarti sen dolar ini tuh bersaudara dengan bintang laut. Oh ya, ada studi yang menunjukkan bahwa sen dolar itu memerlukan tingkat salinitas tertentu untuk membuahi telur mereka loh, Badis. Keberadaan sen dolar itu dipengaruhi oleh nelayan, Badis. Halo Badis, welcome back to YouTube channel Marine Badis Surabaya. Kali ini sama aku, Konita. Badis, udah pernah dengar belum spesies laut yang bernama sen dolar? Bagi kalian yang belum pernah dengar, di sini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai sen dolar. Oh iya, Marine Badis Surabaya punya official merchandise loh. Kalian bisa langsung kepoin aja di Instagram @marineshopsb. Di sana ada banyak barang-barang kece yang bisa menunjang gaya hidup ramah lingkungan kalian, Badis. Contohnya seperti botol minum ini nih. Setiap pembelian official merchandise Marine Badis Surabaya berarti kalian telah turut ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan karena kalian telah mendukung kegiatan Marine Badis Surabaya. Oke, aku lanjutin ya info tentang sen dolarnya. Sen dolar disebut juga dengan dolar pasir. Sen dolar adalah jenis hewan Echinoidea alias merupakan sejenis hewan invertebrata yang memiliki kerangka yang disebut dengan tes. Sen dolar akan menjadi tes apabila mereka telah mati, Badis. Tes ini biasanya berwarna putih keabu-abuan. Jadi bisa kita amati secara langsung perbedaan antara sen dolar yang udah mati dengan sen dolar yang masih hidup. Sen dolar dapat ditemukan di pantai-pantai seluruh dunia. Spesies sen dolar Subdepressus chilpeaster atau sen dolar biskuit laut hidup di Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Sedangkan spesies sen dolar melita atau sen dolar keyhole dapat ditemukan di perairan tropis di Atlantik, Laut Karibia, dan Pasifik. Jumlah dari spesies ini sekitar 11, Badis. Kemudian untuk sen dolar yang biasa atau Echinarachius parma itu biasanya hidupnya sublingkar, memiliki ukuran sekitar 2-4 inci dan dilapisi duri yang berwarna ungu kemerahan, kadang juga warnanya ada yang kecoklatan, ada juga yang warnanya kehitaman. Ketika sen dolar mati, kita tahu kan kalau sen dolar mati itu akan berubah menjadi kerangka atau tes. Nah, kerangka sen dolar itu biasanya disebut dengan endoskeletonnya sen dolar karena kerangkanya sen dolar ini terletak di bawah duri dan kulitnya sen dolar. Nah, ketika sen dolar ini menjadi tes, maka duri-durinya itu akan rontok secara perlahan, Badis. Dan di kerangkanya itu terdapat pola yang menyerupai kelopak bunga. Unik banget ya, Badis, sen dolar itu. Sen dolar merupakan hewan dari filum Echinodermata, yang berarti sen dolar ini tuh bersaudara dengan bintang laut, teripang, lili laut, dan landak laut. Nah, beberapa hewan dari filum Echinodermata ini memiliki potongan tulang yang seperti duri. Dengan pengaturan duri mereka ini memancar dari tubuh kaku mereka, Badis. Habitat sen dolar pada umumnya itu ditemukan di seluruh Pasifik Utara dan timur lautan Atlantik Utara. Yang lebih tepatnya lagi itu berada di zona intertidal alias daerah yang berada di atas air ketika pasang itu surut dan di bawah air ketika pasang itu naik, Badis. Seperti namanya, Badis, sen dolar ini tuh memilih hidup di daerah yang berpasir. Sen dolar kan memiliki duri tuh. Nah, durinya ini tuh sering digunakan untuk menggali pasir, yang mana mereka itu mencari tempat perlindungan dan tempat untuk makan. Sen dolar yang udah dewasa memiliki ukuran sekitar 2 inci
dan nyaman tinggal di zona intertidal badis. Meskipun ada beberapa sendolar yang hidup di pasir, kebanyakan juga sendolar itu hidup di air laut, yang mana di lingkungan salin alias lingkungan yang memiliki kadar garam yang tinggi. Ada juga beberapa spesies sendolar itu tinggal di wilayah muara. Muara itu merupakan pertemuan antara air laut dengan air sungai badis. Oh ya, ada studi yang menunjukkan bahwa sendolar itu memerlukan tingkat salinitas tertentu untuk membuahi telur mereka loh badis. Makanan sendolar itu berupa partikel-partikel kecil yang berada di pasir. Biasanya itu ganggang yang berukuran mikroskopis. Tetapi sendolar ini juga bisa makan fragmen dari hewan lain loh. Dan ternyata sendolar ini telah digolongkan sebagai hewan karnivora oleh Dunia Register Kelautan Spesies. Wah, nggak nyangka nggak sih badis kalau sendolar itu merupakan hewan karnivora. Nah, partikel-partikel kecil yang mereka makan ini tuh merupakan partikel-partikel yang menempel di duri mereka. Ketika partikel ini menempel di duri mereka, partikel ini akan diangkut oleh kaki tabung atau bisa dibilang pedicelaria atau penjepit, dan dibantu oleh cilia yang berlapis lendir. Oh iya, sendolar ini bereproduksi secara seksual loh badis. Sendolar akan melepaskan telur dan sperma mereka ke dalam air. Nah, telur yang sudah dibuahi ini tuh akan berwarna kuning dan dilapisi oleh jeli pelindung. Ukuran diameter dari telur sendolar itu sekitar 135 mikrobadis. Kemudian telurnya ini akan berkembang menjadi larva, yang mana larvanya ini akan bergerak menggunakan silia mereka. Setelah beberapa minggu kemudian, larvanya ini akan mengendap ke bawah dan mereka akan bermetamorfosis. Wah, kalau dibayangin lucu ya badis. Keberadaan sendolar itu dipengaruhi oleh nelayan badis, terutama dengan cara atau alat penangkapan yang digunakan oleh nelayan itu. Contohnya seperti alat penangkapan pukat harimau atau cara penangkapan dengan pengasaman laut dan lain sebagainya. Karena hal ini itu dapat mempengaruhi sendolar dalam membentuk tes. Kemudian perubahan iklim di dunia ini juga mempengaruhi habitat dari sendolar. Selain itu juga pengurangan salinitas itu dapat menurunkan tingkat kesuburan dari sendolar badis. Sebenarnya sudah banyak informasi mengenai bagaimana cara menjaga dan melestarikan sendolar. Oh ya, meskipun sendolar ini hewan, tapi sendolar ini nggak boleh dimakan sama manusia. Jangan dimakan ya badis. No. Karena sendolar ini merupakan hewan karnivora, sendolar ini dapat memangsa bintang laut, ikan, hingga kepiting badis. Badis, ada info nih dari Satsus atau Satuan Gugus Tugas Konservasi bahwa sendolar saat ini tuh tidak termasuk ke dalam hewan yang terancam punah. Walaupun sendolar ini tidak termasuk ke dalam kelompok hewan yang terancam punah, tetapi kita sebagai generasi hebat, penerus bangsa dan kehidupan di masa depan, kita harus tetap menjaga dan melestarikan sendolar ini badis. Kalian mau kan jaga dan melestarikan sendolar ini bareng-bareng? Gimana badis, infonya tadi menarik pol kan? Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan, selalu gunakan masker ketika berpergian, dan selalu cuci tangan yang bersih. Pelesiran santai nang Banyuwangi, ono sendolar nang pinggir pantai. Ayo rek, jaga bareng-bareng bumi supaya kabeh tetap lestari. In ocean we live. See you soon. Dadah.